Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Kali ini kita ada di tematik kelas 3, tema 6 energi dan perubahannya, subtema 1 sumber energi pada pembelajaran keempat. Nah, anak-anak dari gambar yang kalian lihat ini adalah tampak sebuah waduk ya. Nah, apa sih kegunaan waduk itu? Nanti kita akan belajar pada materi kita hari ini ya. Nah, bagi kalian ya, ayo bersama-sama kita baca wacana ini ya. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Pertama, kita saksikan proses pembangkitan listrik tenaga air. PLTA ini bernama PLTA Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Nah, PLTA itu merupakan pembangkit listrik tenaga air ya, yang dialirkan melalui proses yang sangat panjang. Nah, yang pertama itu ada bendungan, di mana bendungan ini fungsinya untuk menampung air ya. Nah, selanjutnya air ditampung itu akan dialirkan melalui pintu air atau bisa disebut intake gate. Nah, selanjutnya nanti air itu akan ditekan ke dalam melalui terowongan. Nah, dari terowongan ini air akan masuk ke penstop ya. Nah, ketika katupnya diputar, maka alirannya itu akan mengalir. Airnya akan menggerakkan turbin. Nah, saat turbin ini berputar, dia itu juga digabungkan atau disambungkan dengan generator sehingga keluarlah aliran listrik yang selanjutnya akan dikirim melalui SUTT begitu. Nah, sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen, dan oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB, terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, kalau pada PLTA, yang menggerakkan generatornya adalah sumber energi berupa air ya. Dan sedangkan kalau pada PLTB, yang menggerakkan generator adalah bayu atau angin ya. Nah, anak-anak, jadi dengan kita mengetahui bahwa energi itu dapat digunakan untuk kehidupan manusia, baik itu air, baik itu udara, maka kita memiliki kewajiban untuk menghemat energi itu untuk kelestarian lingkungan kita, ya. Sumber daya energi diolah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan energi manusia itu sendiri. Contoh ya, kemarin kita telah mempelajari bahwa makanan dan juga minuman, ya, adalah sumber energi bagi kita manusia. Dan makanan itu manusia peroleh dari tumbuhan, ya, dari hewan. Nah, sehingga manusia dapat beraktivitas dengan baik karena dia harus memenuhi kebutuhan energi di dalam tubuhnya maupun dalam kesehariannya, ya. Contoh, kita ingin menonton televisi, maka kita membutuhkan energi di situ supaya televisinya dapat menyala. Energi apa? Yaitu energi listrik, ya. Nah, sumber energi ini anak-anak membantu kita dalam mengerjakan berbagai kegiatan ya. Contoh saat menonton televisi, maka kita akan menggunakan energi listrik. Saat mengendarai motor, sumber energi yang kita gunakan adalah bensin ya. Dan beberapa sumber energi yang ada sifatnya adalah terbatas ya. Contohnya bensin ya. Bensin karena diperoleh dari
hasil tambang, maka jumlahnya akan terbatas ya. Bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk dia dapat ada lagi. Atau suatu waktu bisa ada kemungkinan akan habis ya. Nah, oleh karena itu kita harus mulai menghemat penggunaan energi ya. Kamu dan generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi dengan cara melakukan penghematan saat menggunakan sumber energi ya. Dan kamu dan generasi yang mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi ya. Seperti contoh, saat kamu akan tidur maka matikan lampu ya. Dan matikan peralatan elektronik lainnya saat tidak digunakan ya. Saat kamu tidak memakainya lagi. Dan ajaklah orang tuamu untuk menggunakan peralatan listrik yang memang menghemat energi. Oke, anak-anak. Ya, sekian pembelajaran kita untuk tematik kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pada pembelajaran keempat hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian ya. Oke, baik. Tugas Ananda ada di halaman 36. Di situ ada sebuah tabel di mana nomor 1 silakan Ananda mencocokkan pertanyaan tersebut dengan jawaban yang benar. Yang mana jawaban tersebut sudah ada jawabannya nih Ananda. Jadi tinggal Ananda cocokkan ya yang mana jawaban yang tepat. Tugas kedua ada di halaman 41. Silakan Ananda membuat kalimat dengan kata-kata berikut: fosil, BBM, mogok, bensin, dan energi. Untuk menambah kata-kata Ananda, bisa Ananda membaca percakapannya terlebih dahulu. Ada di halaman 40 dan halaman 39. Selamat mengerjakan. Setelah mengerjakan, jangan lupa dipoto jawaban Ananda lalu kirim di grupnya masing-masing. Semoga Allah memudahkan Ananda dalam mengerjakan tantangan dari Ustadz dan Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.